Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melapangkan dada-dada kita dan memudahkan langkah-langkah kita untuk dapat hadir di majelis yang mulia ini, majelis zikir, majelis ilmu. Untuk kita bersama-sama belajar dan menuntut ilmu agama, ilmu syar'i ad-din. Sebagai bekal hidup kita di dunia ini menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, insyaallah taala akan kita melanjutkan bahasan kajian rutin kita dalam pembahasan tauhid, materi tauhid, akidah. Materi yang tidak ada udzur bagi setiap muslim untuk tidak mengetahuinya dan memahaminya. Berarti wajib bagi setiap muslim untuk tahu masalah ini. Masalah tauhid. Karena ini berkaitan dengan Rabb kita yaitu Allah. Berkaitan dengan tujuan kita hidup di permukaan bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Pembahasan yang telah dibahas oleh setiap Nabi dan Rasul dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah mengutus para Nabi dan Rasul melainkan untuk menyampaikan ini. Itu masalah tauhid, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar, yang sahih, yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan bahasan kita dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yaitu Kitabu At-Tauhid. Hari ini insyaallah kita lanjutkan dengan bab baru. Ya Pak ya? Bab apa itu? Tawakal ya? Atau takut? Ngetes saja nih. Mana ini? Ya Allah. Masih takut? Masih takut kepada Allah begitu? Masya Allah.
Oh, Masya Allah, iya ya. Terlalu panjang penjelasannya ya, Masya Allah. Itu bab ke-32, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan pertama, penjelasan, penjabaran apa itu takut kepada Allah, beserta faktor-faktor, sebab-sebab yang menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa itu? 9 atau 10 itu ya. Kemudian pertemuan berikutnya penyampaian dalil-dalil dengan penjabarannya, dan itu tidak selesai. Masih ada beberapa dalil yang belum kita baca. Betul begitu kan? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi langsung saja kita baca dalil-dalilnya yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Dalil pertama sudah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 173. Allah berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrikin Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ini sudah kita baca dan sudah kita jelaskan panjang lebar. Sahih. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 18. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Artinya, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah siapa mereka, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah yang ada di permukaan bumi ini. Mereka adalah pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, iman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian serta mendirikan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat, tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini sudah kita baca ya. Udah hafal kan? Udah hafal ya ayat ini ya? Ya Allah. Ya udah, kalau nggak hafal nggak apa-apa. Tapi kita lanjutkan dalil yang ketiga nih. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala berkaitan dengan takut kepada Allah ini, yaitu firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 10. Qala ta'ala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulanna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Artinya, wa minan nas, dan di antara manusia, mayyaqulu, ada yang berkata. Di antara manusia berarti sebagian, tidak semua manusia. Ada orang-orang seperti ini. Apa kata mereka? Sebagian orang ini apa yang mereka katakan? Amanna billah, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Maka apabila ia disakiti
Karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Artinya dia tidak kuat gitu loh, menahan celaan manusia. Tidak kuat menahan celaan manusia, gangguan manusia. Apalagi celaan, gangguan, apalagi bulian manusia, nggak kuat. Saking nggak kuatnya itu, dia merasa gangguan-gangguan manusia ini bagaikan azab Allah di neraka. Apa yang terjadi kalau dia nggak kuat menahan celaan-celaan manusia? Ikut mereka, nurut sama mereka, masuk golongan mereka. Nah ini nih, ada orang seperti ini, ya banyak sekali. Nggak kuat dengan gangguan orang, dicela kamu begini. Akhirnya dia nggak kuat itu, lalu mereka ikut sama mereka, ikut gabung kelompok mereka. Berarti nggak kuat kan ya? Nggak kuat. Bahkan gangguan-gangguan ini, celaan-celaan ini, dia anggap seperti azab Allah yang sangat menyakitkan nanti di akhirat. Sama nggak sih azab Allah dengan celaan manusia? Ya nggak sama lah. Akhirnya dia luluh. Istilahnya kan kita suka nih soalim, kayak surganya Bapak saja, nah gitu ya. Soalim dikit-dikit ini, dikit-dikit. Terus nggak usah gitu-gitu, kenapa sih? Kenapa ya? Nah, kan suka kan celaan-celaan seperti itu. Baik dengan lisan mereka sendiri atau dengan tulisan-tulisan. Gangguan-gangguan ini dia nggak kuat. Akhirnya down, terus ikut mereka. Nah seperti itu. Berarti ini takut nggak ini orang ini? Takut nggak ini? Ya ini orang takut nih, penakut orang ini, nggak kuat dengan celaan manusia. Kadang-kadang kita harus kuat, akhi. Kita harus kuat untuk bisa sabar menahan gangguan-gangguan mereka. Apalagi kita berada di jalan yang benar, di manhaj yang benar, di akidah yang benar, di ibadah yang benar. Kadang-kadang banyak sekali orang-orang yang seperti ini mengganggu kita dengan ucapan mereka, dengan fitnah ini, fitnah itu. Begitu Pak ya. Kita harus siap untuk menghadapi itu semua. Dan kita harus kuat itu. Jangan takut dengan celaan-celaan mereka, gangguan-gangguan mereka. Jangan takut. Kita juga harus kadang-kadang menampakkan nih, saya adalah ini, saya ini. Terus kalian mau ngapain? Ente mau ngapain? Kadang-kadang kita harus tegas seperti itu. Nggak selalu ikut sama mereka. Karena kita sudah yakin inilah yang benar, inilah yang hak. Tidak takut dengan celaan-celaan mereka. Nah ini nih, sebagian orang ada yang seperti itu. Nggak kuat dengan celaan-celaan manusia, ya, akhirnya luluh dan ikut golongan mereka. Berarti dia merasa celaan gangguan manusia itu seperti azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tentu tidak samalah azab Allah dengan celaan manusia. Celaan manusia itu apa sih? Itu saja kan. Tapi azab Allah yang nggak bisa dibandingkan dan tidak bisa dibayangkan bagaimana sakit dan perih pedihnya azab neraka jahanam. Fal'iyadzubillah. Kemudian sikap mereka lagi nih. Sikap mereka lagi adalah wala inja anasrum mir rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum. Nih, dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami adalah besertamu. Oh enak tuh gue. Kalau aman-aman saja, nggak ada gangguan, dan kita ini jaya, kuat, menang, berkibar bendera di atas tuh, aku ikut kamu, aku bolomu, aku koncomu,
Aku ikut di jalanmu. Munafik nggak ini? Bermuka dua. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya, "Awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin." Bukankah Allah telah mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Dikira Allah nggak ngerti gitu loh. Dikira Allah nggak tahu apa yang mereka lakukan itu. Ayat ini tentu semakna dengan ayat-ayat yang sudah kita jelaskan tadi. Tapi kita lanjutkan dalil yang ketiga nih. Dalil yang ketiga yaitu hadis Nabi SAW. Hadis sahih dari Nabi SAW, kata penulis rahimahullah. Diriwayatkan hadis marfu' dari Abu Sa'id. Betul gitu ya? Diriwayatkan hadis marfu' dari Sa'id. Berarti ini secara zahir perkataan siapa? Abu Sa'id. Tapi sebenarnya ini adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika disebutkan sahabat saja, yaitu di sini Abu Sa'id, nggak disebutin Rasul, berarti ini hadis apa? Mauquf. Namanya mauquf, yaitu hadis yang disandarkan kepada sahabat. Nggak disebutin Rasul, berarti Abu Sa'id berkata. Kalau itu mauquf. Kalau disandarkan kepada Nabi apa namanya? Marfu'. Berarti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini. Berarti itu marfu', yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini mauquf. Tapi sering kita menemukan meskipun hadis itu mauquf tapi dihukumi marfu'. Dihukumi marfu. Iya benar ini sampai kepada Abu Sa'id, tapi sebenarnya ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini ucapan Rasul, sabda Rasul, meskipun tidak disebutkan sabda Rasul. Jadi banyak sekali kita temukan ya hadis-hadis itu mauquf sampai kepada Nabi, sampai kepada sahabat saja, tapi dihukumi marfu'. Berarti pada asalnya ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan hadis marfu' dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu. Inna min dha'fil yaqini an turdiyan nasa bisakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tikallah inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Artinya, inna min dha'fil yakin, sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan. Berarti kalau dikatakan lemahnya keyakinan berarti lemahnya iman. Jadi di antara ciri lemahnya keyakinan, ciri lemahnya keimanan yang ada di dalam hati ini adalah anturdiyan nasa bisakhatillah. Apabila kamu mencari kerelaan manusia dengan mengabaikan kemurkaan Allah, yaitu kamu mencari keridhaan gitu kan, keridhaan manusia dengan mengabaikan kemurkaan Allah. Gampangnya begini, sing penting manusia itu seneng sama saya, sing penting manusia itu ridho sama saya, sing penting manusia itu setuju sama saya, meskipun
Allah murka. Meskipun Allah marah, meskipun Allah ancam perbuatan itu dengan neraka. Orang seperti ini tanda bahwa di hatinya itu lemah banget keyakinannya, lemah banget imannya. Sing penting disenengi orang gitu loh. Nggak peduli Allah seneng nggak peduli. Yang penting orang itu ridho sama saya. Berarti saya melakukan apa saja yang diinginkan oleh manusia, meskipun itu haram hukumnya, meskipun itu syubhat, apalagi haram. Banyak orang seperti ini. Dan mungkin kita pun kadang-kadang merasakan itu. Nah, inilah pentingnya tauhid. Ini masuk dalam area tauhid, akhi. Berarti hati ini kurang penyandarannya kepada Allah. Makanya bab berikutnya adalah tawakal. Berarti kurang tawakalnya dia kepada Allah. Kurang takutnya kepada Allah. Pokoknya yang penting orang itu seneng sama saya lah, nggak peduli Allah murka, nggak peduli. Untuk bahasa kita apa, Pak? Yang penting apa? Bahasa kita. Yang penting babe seneng ya gitu ya. Yang penting babe seneng. Nah, yes. Ini ciri nih, imannya lemah banget, keyakinan kepada Allah lemah banget. Yang kedua, wa antahmadahum ala rizqillah, memuji mereka di sini memuji manusia atas rizki yang diberikan Allah melalui mereka. Kalau nih manusia ngasih saya, ngasih rizki saya, ngasih dukungan saya, ngasih apa namanya, ngasih apa lagi, rekomendasi saya, oh seneng banget dia, ridho, ya, memuji mereka dengan pujian-pujian setinggi langit, terima kasih dan seterusnya, ya. Kemudian wa antadzummahum ala ma lam yu'tikallah, dan mencela mereka atas sesuatu yang belum diberikan Allah kepadamu lewat mereka. Kalau mereka nggak ngasih, saya marah, saya nesu, saya murka, saya benci mereka. Nah, gitu Pak ya. Ya Allah. Kalau mereka ngasih, oke, Masya Allah, makasih. Dan seringnya menyandarkan rizki itu kepada mereka, tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyandarkan pemberian mereka itu kepada mereka langsung, tidak menyandarkan kepada Allah. Senang banget memuji mereka dengan pujian-pujian setinggi langit. Tapi ketika mereka tidak mendukung saya, tidak ngasih sesuatu saya marah sama mereka, saya murka sama mereka. Kan sebenarnya saya dapat nggak dapat itu takdir nggak sih? Takdir. Mereka tidak ngasih saya tahu itu takdir. Saya nggak akan marah sama mereka, itu sudah takdir kok. Ketika mereka ngasih saya, ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kemudian berterima kasih kepada mereka. Kan gitu kan, idealnya kan seperti itu. Kalau mereka ngasih saya, ngasih kita nih, saya bersyukur kepada Allah, kemudian saya berterima kasih kepada mereka. Alhamdulillah, makasih. Kalau mereka nggak ngasih, ya sudah, itu takdir. Nggak usah nesu-nesu, nggak usah marah-marah, nggak usah murka-ruka, nggak usah mencak-mencak gitu kan. Nggak usah balas-balesan. Balas nggak biasanya? Balas, iya kan? Oh. Sudah takdir. Masya Allah. Baik. Kemudian berikutnya, inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karih.
Sesungguhnya rizki Allah itu tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak, dan tidak pula dapat digagalkan oleh kebencian orang yang membenci. Artinya kalau Allah takdirkan dapat, kalau enggak ya enggak gitu loh. Meskipun saya sudah banting tulang siang malam pagi petang, wis keringet diperes-peres, apalagi kalau Allah takdirkan dapat, ya alhamdulillah dapat. Kalau enggak, ya enggak dapat. Adakah orang seperti itu? Udah siang jadi malam, malam jadi petang, malam jadi siang, siang jadi malam. Wes segan segala macam cara, dapatnya sedikit. Ada orang yang sekali duduk dapat. Nah, ini menunjukkan rizki itu dari Allah. Bukan karena sebab, bukan karena usaha kita. Meskipun usaha sangat pengaruh kan. Tapi intinya rizki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rizki Allah itu tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak. Meskipun setamak apapun, usaha bagaimanapun, kalau Allah takdirkan sedikit, ya sedikit. Dan tidak pula dapat digagalkan oleh kebencian orang yang membenci. Meskipun semua orang membenci saya dapat nikmat, Allah takdirkan dapat. Meskipun dengan hanya duduk, sekali duduk, serek, dapat banyak. Nggak ada orang pun yang bisa menghalangi kalau sudah takdirkan. Berarti orang seperti ini, akhi, orang yang disebutkan tadi, orang yang lemah keyakinannya itu berarti mereka itu takut kepada manusia, takut kepada celaan manusia, nggak yakin akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangnya begini, sama-sama jualan ya, kadang-kadang sama-sama jualan, jualannya sama, ceceran gitu kan, baju. Ada orang mau datang nih ke tempat saya nih, milih nggak jadi. Kemudian pindah ke sebelah, milih jadi. Ciri dhaful iman, dhaful yakin, lemah keyakinan, saya akan marah sama siapa? Siapa? Penjual kan? Kurang ajar kamu, udah milih sekarang pindah ke situ jadi. Hampir saja saya dapat rezeki kan? Hampir saja dibeli kan? Udah milih nggak jadi, saya marah sama dia. Berarti saya gagal dapat rezeki gara-gara dia nggak jadi pakaian saya, nggak jadi beli pakaian saya, misalnya dagangan saya. Akhirnya saya murka sama dia. Bahkan kadang-kadang yo iri kepada yang sebelahnya. Begitu ya. Jadi ini tanda-tanda dari lemahnya keyakinan ya, lemahnya keyakinan. Baik, akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Berarti orang seperti ini ya tentu orang yang takut kepada manusia ya, dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalil-dalil yang kita baca ini sebagai penguat gitu loh dari apa yang sudah kita jelaskan dari awal sampai akhir. Ya. Begitu. Kemudian dalil berikutnya, dalil yang terakhir ya. Dalil yang kelima juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallahi bisakhatin nasi radhiyallahu anhu wa arda anhun nas wa manil tamasa ridan nasi bisakhatillahi sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nasa." Artinya, manil tamasa ridallah, barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan ridha Allah, bisa khotin nas, sekalipun dengan resiko
kemarahan manusia. Ridallahu anhu wa arda anhu nas. Maka Allah akan meridhoinya dan menjadikan manusia ridho kepadanya. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, sekalipun dengan resiko kemarahan manusia, berarti ini orang yang kuat, takutnya hanya kepada Allah. Sing penting Allah ridho. Apapun kata orang, tidak peduli. Apa namanya, anjing menggonggong, kafilah berlalu, sudah. Berarti dia ini benar-benar takut hanya kepada Allah, tidak takut kepada celaan manusia. Berbeda dengan orang yang pertama tadi itu, yang lemah keyakinannya kepada Allah. Kalau orang ngasih ya puji, kalau enggak marah, kan begitu. Ini enggak nih. Orang yang pertama dari hadis yang kedua ini. Jadi barang siapa yang berusaha mendapatkan ridha Allah, sekalipun dengan resiko kemarahan manusia, berarti enggak peduli apa kata orang, enggak peduli apa kata manusia. Yang penting ini adalah kebenaran. Ini adalah perkara yang diridhoi, dicintai, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli. Nah, kadang-kadang nih kita nih sing penyakit itu enggak enakan dulu Pak ya. Enggak enak ame orang itu Pak ya. Ini penyakit nih. Enggak enak sama orang. Kalau saya begini kan nanti orang akan bilang begini, begitu, begini. Penyakit nggak ini Pak ya? Ya penyakit sebenarnya ini. Kalau memang ini kebenaran dari Allah dan Rasulnya, sudah kerjakan, laksanakan. Apapun kata orang ya sudah, nggak peduli. Nah, kemudian wa manil tamasa ridwan nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Dan barang siapa yang berusaha mendapatkan ridho manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan menjadikan manusia murka pula kepadanya. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan Allah jadikan manusia murka juga kepadanya. Nah begitu kan ya. Kalau yang pertama tadi, barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun dibenci oleh manusia, maka Allah akan ridho kepadanya dan Allah jadikan manusia itu ridho kepadanya, senang kepadanya. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya, marah kepadanya, dan Allah jadikan manusia murka dan marah kepadanya. Akhifillah, ini dalil-dalil ya, Masya Allah, dalil-dalil yang tegas, jelas, gamblang banget ya, yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala dalam masalah ini, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sering kita mendengar perkataan Imam Syafi'i. Apa perkataan Imam Syafi'i itu? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia, mencari keridhaan manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Ini sering kita dengar kata mutiara beliau ini, kata-kata mutiara beliau Imam Syafi'i rahimahullah. Ridhon nas, mencari keridhaan manusia, mencari pujian-pujian manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Sampai mati. Oke, hari ini dia itu memuji, belum tentu besok memuji.
Betul ya? Mm-mm. Hari ini dia memang orang ridho sama kita nih. Belum tentu besok itu ridho sama kita. Bahkan mungkin besok itu sebaliknya, murka, marah dan benci sama kita. Mungkin banget. Bahkan kadang-kadang orang seperti ini, akhi, dalam hitungan detik, dalam hitungan menit yang sebelumnya muji, kemudian ada kesalahan sedikit saja nih, ada slack sedikit gitu, apa yang terjadi? Sudah mencela, memaki, menghina, menghujat, merendahkan dalam hitungan menit. Nah, ini tentu mencari keridhaan manusia itu tujuannya tidak akan pernah tercapai. Sekarang memuji, belum tentu besok memuji lagi. Sekarang murka, mungkin besok memuji, besoknya lagi murka lagi, dan begitu seterusnya. Dan orang seperti ini tentu akan rugi di dunia dan di akhirat. Berarti orang ini pengecut, orang ini takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Oleh karena itu, perkataan Imam Syafi'i juga yang sangat masyhur ya. Beliau berkata begini. Tadi sudah kita sebutkan sebagiannya ya. Ridhon nas ghayatun la tutrak. Wa ridallah ghayatun la tutrak. Mencari keridhaan manusia itu tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Sedangkan keridhaan Allah itu tujuan yang tidak patut untuk ditinggalkan. Ini hikmah, ini kata-kata hikmah ya dari seorang ulama besar ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi mencari keridhaan manusia itu tujuan yang tidak mungkin pernah tercapai, tidak akan pernah tercapai. Sedangkan keridhaan Allah adalah satu cita yang tidak sepatutnya ditinggalkan. Fatruk ma la yudrak wadrik wa adrik ma la yutrok. Apa ini? Tinggalkanlah apa-apa yang tidak mampu dicapai. Tinggalkan apa-apa yang tidak mampu dicapai. Apa yang tidak mampu dicapai itu? Keridhaan manusia. Tinggalin kalau begitu. Ngapain mencari keridhaan manusia? Ngapain mencari muka manusia? Kalau itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Wa adrik ma la yutrok, dan capailah apa yang tidak sepatutnya ditinggalkan. Apa yang sepatutnya dia tinggalkan? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah itu pasti. Sesuatu yang pasti. Dan tadi sudah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun manusia itu murka semuanya, maka Allah akan meridhoinya, dan Allah jadikan hati-hati manusia ridho kepadanya, dan begitu juga sebaliknya. Nah, inilah akhi fillah a'azzani Allah wa iyyakum, melanjutkan apa-apa yang sudah kita jelaskan pada jumpa yang lalu. Berarti bab ke-32 ini berapa pertemuan? 3 pertemuan. Allahu Akbar. Gimana ini? Ya seharusnya ini cuman sekali pertemuan selesai kan gitu. Tapi kadang-kadang kalau sudah gini terus susah ngerem gitu ya. Istilahnya napasnya itu panjang. Napasnya itu panjang. Ada aja yang disampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti selesai sudah nih bahasan kita ya, tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dan akan kita lanjutkan, nggak tahu ini jam berapa ini, masih lama nggak waktu Isya? 1 menit lagi. Tapi mungkin untuk soal jawab.
Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup ya, sebelum kita tutup. Nah, Syekh. Menyangkut keridhaan manusia, fenomena yang terjadi beberapa waktu yang lalu adalah mengenai caleg. Nah, ini kan cenderung mereka itu menjadikan keridhaan manusia. Ya. Namun nyataannya mereka itu berhasil gitu, iya. Jadi anggota dewan. Walaupun mungkin secara manusiawi mereka itu jujur atau enggak kita. Iya. Takdir lah. Takdir. Akhi, dunia itu Allah berikan kepada siapa saja. Rasulullah SAW bersabda yang makna dan artinya, dunia itu Allah berikan kepada siapa saja. Kafir, munafik, muslim, mukmin, semua dapat dunia. Ada yang banyak, sedikit, tinggi, rendah, dan seterusnya. Allah berikan itu semua. Tapi Allah berikan iman kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Berarti dunia Allah berikan kepada manusia, baik itu manusia ini dicintai oleh Allah maupun yang dimurkai oleh Allah. Allah kasih itu dunia. Karena dunia itu rendah di sisi Allah. Dunia itu hina di sisi Allah. Sedikit banget dunia itu. Tidak lebih berharga daripada apa itu? Yes. Sayap seekor nyamuk, kemudian atau apa itu bangkai anak kambing yang cacat. Dengan rendahnya dunia itulah Allah berikan kepada siapa saja sudah. Orang kafir ya dapat, munafik dapat, muslim dapat, mukmin dapat sesuai dengan usaha mereka. Baik itu usaha yang haram maupun yang halal. Meskipun haram dapat nggak mereka? Dapat. Yang halal dapat juga. Tinggal nanti pertanggungjawabannya. Tapi iman, tauhid, akidah yang benar, ya, kemudian hidayah, taufik, itu Allah berikan hanya kepada orang-orang yang dicintainya saja. Maka kita nggak usah terlalu melihat orang itu, nggak usah dunia. Jangan. Itu zahrotal hayatad dunia. Yaitu kembang-kembang kehidupan dunia saja. Namanya kembang, itu apa Pak? Kembang. Bunga itu bunga. Zahrotal hayatad dunia. Zahrotal hayatid dunia. Jangan engkau terlalu terpesona dengan bunga-bunga kehidupan dunia. Allah mengibaratkan dunia itu seperti bunga. Semua orang pasti senang dengan bunga, iya kan ya? Semua senang, apalagi wanita ya. Tergantung bunga apa ya. Ya bunga, umumnya bunga ya orang itu senang semua. Itulah dunia. Dunia orang itu senang sama bunga sebagaimana senang sama dunia. Taib, sifat bunga itu gimana sih? Wangi nggak? Wangi, sedap dipandang. Dunia pun demikian, wangi, sedap dipandang. Istilahnya hijau. Enak nggak yang hijau-hijau? Oh iya, indah hijau-hijau. Tapi berapa hari kemudian kenapa dia bunga ini layu, menguning, terus kering, terus diterpa angin, terus hilang. Itulah bunga, begitu cepat sirna, hilang. Emang menarik dia, tapi lama-lama, enggak lama-lama sih, dengan cepat dia akan kering, layu, hilang, sirna. Itulah dunia. Maka jangan terlalu meskipun mereka melakukannya itu dengan cara yang haram, Allah kasih. Karena mereka itu mencari sebab, meskipun sebabnya yang haram Allah kasih juga. Tapi nanti pun ada pertanggung jawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting kita adalah kita bersyukur kepada Allah, menjadi pilihan Allah.
Allah berikan hidayah kepada kita dengan ngaji seperti ini, dengan mengenal tauhid yang benar, akidah yang lurus, mengenal sunnah. Nah, ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintainya saja. Enggak usah terlalu pandangan mata terlalu silau dengan itu semua. Ya, maka meskipun dengan sebab-sebab yang diharamkan, kalau Allah takdirkan iya ya iya, kalau enggak ya enggak juga kan. Semua itu karena takdir, meskipun hal-hal seperti itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Insyaallah pada jumpa yang akan datang Ramadan ya. Berarti ini terakhir ini ya. Oh, masih ada satu lagi ya? Iya, satu lagi. Bahkan ketiga, iya ya. Tapi demikian, semoga bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.